tahun Jimakir, itu nanti 8 tahun lagi atau 8 tahun yang lalu itu tanggal 1 Suronya pasti jatuhnya di hari Kamis Pon juga, hari Kamis Pon ya, pasti seperti itu rumus dari kalender Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aku Bisa, channel yang selalu membagikan informasi-informasi bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada video kali ini, channel Aku Bisa ingin berbagi informasi tentang cara membaca atau informasi apa saja yang bisa kita peroleh di kalender yang seperti ini ya. Jadi kalender yang beredar di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur itu sebagian ada yang informasinya lengkap seperti ini ya, ada banyak angka di sini. Nah, di video ini kita akan simak informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari lembaran ini ya. Nah, dalam kalender ini sebenarnya sudah ada keterangannya sedikit, yaitu bahwa ada A, B, C, dan D. Yang A, yang paling kecil, itu adalah kalender Paranoto Mongso. Yang kedua, yang B, angkanya besar, adalah kalender Miladiah atau kalender Masehi. Kemudian yang C adalah kalender Asapon atau kalender Jawa. Kemudian yang D adalah kalender Hijriah. Ya, jadi dalam satu kalender ini ada 4 siklus atau 4 sistem perhitungan kalender, sistem penanggalan yang ditampilkan ya. Kemudian sepintas juga di bawah sini ada informasi jadwal waktu sholat untuk DIY. Kemudian ada cuplikan kalender bulan Masehi yang kemarin, bulan Juli, dan yang berikutnya yaitu bulan September ya. Ini informasi singkat tentang informasi yang ada di dalam kalender ini. Kemudian tentu saja tak lupa ada tanggal merah di bulan Agustus 2020. Ada 2 tanggal merah, tanggal 17 dan tanggal 20, yaitu 17 Agustus hari kemerdekaan dan tanggal 20 Agustus tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Nah, kita bahas yang pertama dari informasi yang A, kalender Pranoto Mongso. Itu informasinya ada di atas ini, Pranoto Mongso. Jadi Pranoto Mongso sendiri adalah siklus lamanya 1 tahun berdasarkan peredaran matahari ya, jadi sama dengan tahun Masehi, sehingga ini rujukannya juga bulan Masehi juga ya, mulai dari Juni, 22 Juni sampai 1 Agustus, 2 Agustus sampai 24 Agustus, dan 25 Agustus sampai dengan 17 September. Tujuan dibuatnya itu terkait dengan pengolahan lahan atau tentang pertanian. Jadi kaitannya dengan kondisi musim untuk pertanian. Nah, di sini ada pralambangnya, ada Sojo Sinorobdi, ada Rontogeng Taruloto, ada Wijito Sinimpen. Nah, ini gambaran kondisi pada periode ini seperti apa sih singkatnya atau perlambangnya. Nah, ini ada Sojo Sinorobdi, ada Rontogeng Taruloto. Rontok itu sama seperti bahasa Indonesia, rontok jatuh, taruloto itu daun. Jadi Rontogeng Taruloto artinya pada musim kedua karo di awal Agustus ini daun-daun berjatuhan. Kemudian ada musim katelu ya, itu sepanjang 24 hari ini ada Wijito Sinimpen. Jadi artinya adalah biji-biji yang dalam simpanan ini sudah mulai bertunas. Itu gambaran kondisi pada musim ketiga ini dari 25 Agustus sampai 17 September. Nah, kemudian di bulan-bulan berikutnya atau berikutnya juga nanti ada gambaran lagi, misalnya yang keempat kapat ya, ada lunglungan temelung, yaitu gambaran pada periode ini adalah tunas-tunas itu mulai bertumbuh sehingga sampai menjuntai, lunglungan temulung dan seterusnya. Kemudian Pranoto Mongso memang dimulai dari periodenya mulai 22 Juni, Mongso pertama.
panjangnya setiap mangsa, setiap periode itu nggak sama, beragam. Contohnya ini musim pertama ada 41 hari dan musim kedua hanya 23 hari, musim ketiga 24 hari dan seterusnya. Jadi musim panjang tiap periodenya itu tidak sama. Tapi kalender milad ya atau kalender Masehi tentu kita udah tahu ini yaitu bulan Agustus 2020. Yang utama ditonjolkan di sini yaitu kombinasinya ada hari sepanjang atau periode 7 harian mulai dari Minggu, Senin sampai Sabtu. Kemudian tanggalnya itu sekarang bulan Agustus, September dan seterusnya, nanti sampai dengan Desember dimulai dari Januari. Kemudian panjang harinya setiap tahun adalah 365 hari sesuai dengan siklus matahari. Ketiga yang C adalah kalender Sapon alias kalender Jawa ya. Nah, Sapon sendiri itu adalah nama salah satu siklus dalam kalender Jawa yang sepanjang 120 tahun atau 15 windu ya. Itu kita sekarang berada di dalam kurup, namanya siklusnya kurup Asapon, dalam siklus yang namanya Asapon. Oke, nah kemudian sebagian besar informasi yang ada di sini yang ditulis kecil-kecil mulai dari wuku, kemudian hari biasa, Minggu sampai Sabtu, kemudian ada hari ini di bawah, kemudian ada nama bulan dan nama tahun, itu adalah nama-nama perangkat dalam perhitungan kalender Jawa. Semuanya terpakai dalam perhitungan siklusnya ya. Nah, perhitungan siklus kalender Jawa sendiri itu murni sains ya, artinya itu murni perhitungan matematis untuk penentuan penanggalan dalam kalender Jawa. Dalam pemaparan di kalender seperti ini fungsinya semata-mata adalah untuk menunjukkan siklus dalam perhitungan kalender Jawa ya. Nah, di bulan Agustus ini kebetulan bertepatan dengan bulan pertama di penanggalan kalender Jawa, yaitu bulan Suro. Bulan Suro tahun 1954, nama tahun Jimakir ya. Jadi setelah kita tadi tahu bahwa ada siklus di sini, ada siklus 120 tahun kita berada di kurup Asapon. Nah, kemudian ada windu itu siklus 8 tahun. Nah, tiap tahun itu dikasih nama sendiri ya. Tahun lalu 1953 ini namanya tahun Wawu, kemudian tahun sekarang namanya tahun Jimakir ya. Ini nama tahun. Jadi siklusnya ini siklus windu alias 8 tahun. Nah, kemudian kaitannya adalah nanti ketika ini tahun Jimakir, maka ada rumusnya bahwa tanggal 1 bulan Suro tahun Jimakir itu harus jatuh di hari Kamis Pon ya. Jadi Kamis penanggalan mingguan seperti ini alias namanya Sabto Woro. Sabto itu 7, Woro itu hari ya. Jadi siklus 7 hari. Kemudian ada Ponco Woro alias pasaran atau siklus 5 harian. Ini adalah salah satu perangkat dalam menentukan kalender Jawa ya. Nah, tanggal 1 bulan Suro tahun 1954 tahun Jimakir itu nanti 8 tahun lagi atau 8 tahun yang lalu itu tanggal 1 Suronya pasti jatuhnya di hari Kamis Pon juga, hari Kamis Pon ya, pasti seperti itu rumus dari kalender Jawa. Kemudian juga di sini ada wuku ini juga salah satu perangkat yang diteruskan dari penanggalan pra-Islam
Jawa ya, itu tetap dilestarikan karena kaitannya dengan siklus dua windu ya. Jadi wuku itu adalah nama pekan. Ada pekan Kurandel, pekan Tolu, pekan Gumbrek, pekan Warigalit dan Warigogung dan seterusnya. Ini ada sebanyak siklusnya 30 pekan. Penanggalan seperti ini ada wuku, ada mingguan dan 5 harian pasaran. Ini juga ada di Bali. Di kalender Bali juga ada seperti ini, namun fungsinya berbeda. Kalau di kalender Jawa itu wuku itu adalah untuk alat koreksi juga, bahwa siklus kalender Jawa itu setiap 2 windu 16 tahun itu harus cocok dengan siklus wuku ini. Jadi 16 tahun lagi itu pasti nanti tanggal 1 suronya itu juga 16 tahun lagi, dan 16 tahun yang lalu itu harus wukunya sama dengan Warigalit juga. Demikian. Makanya ini meskipun ini sistem penanggalan lama sebelum kalender Islam Jawa, namun tetap dilestarikan ya. Nah, karena kalender Jawa itu menggunakan siklus ada mingguan, ada pasaran 5 harian, kemudian ada siklus windu dinyatakan dalam nama tahun seperti ini, kemudian ada wuku. Nah, maka dalam penulisan hari, misalnya kita dalam dokumen di Jawa ya, misalnya kita akan menuliskan sekarang hari apa. Nah, misalnya ya, sekarang itu hari ini ya, karena tanggal 27 Agustus 2020 itu akan ditulis bahwa hari Kamis Kliwon tanggal 8 bulan Syuro tahun 1954, tahunnya tahun Jimakir, di wuku, nah wuku Warigogung, Warigo Agung ya. Jadi diawali dengan nama hari, nama pasaran, kemudian tanggalnya tanggal berapa, nama bulan, nama tahun, kemudian angka tahun dan nama tahun. Nah, kemudian kadang ditambahi dengan informasi nama bukunya ya. Oke, nah jadi untuk cara penentuan bagaimana rumus penanggalan Jawa, sistem kalendernya seperti apa, insya Allah kita akan jelaskan di video yang berikutnya. Kemudian yang D ini adalah kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu posisinya di sini. Nah, kalender Jawa dengan kalender Hijriah itu memang mirip karena sistemnya sama-sama dari sistem peredaran bulan ya. Kemudian nama-nama bulannya juga sebagian itu mengadopsi nama bulan Arab ya, bulan Hijriah, sebagian tidak ya. Kemudian sistem perhitungannya, kalau di kalender Jawa itu menggunakan rumusan baku berdasarkan perhitungan atau pengamatan astronomis, kemudian dibuat rumus sederhana. Nah, kalau untuk perhitungan kalender Hijriah dalam penulisan di kalender itu biasanya menggunakan rumus astronomis modern, sehingga perhitungannya tentu lebih rumit ya. Nanti kita akan buktikan bahwa ternyata perhitungan kalender Asapon, kalender Jawa itu ternyata sangat sederhana namun sangat akurat ya. Akuratnya seperti apa nanti kita tunggu di video berikutnya. Jangan lupa simak update video berikutnya, kemudian agar nanti teman-teman tahu video-video yang berikutnya, subscribe juga channel ini agar nanti teman-teman bisa selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel Aku Bisa, channel yang selalu membagikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.